niyyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala binyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syahr dafi'atan li kulli makruhin dafi'atan li kulli waba'in wa bala'in dafi'atan an jami'il fitnah wal fitan jalibatan li kulli khairin wa yumnin wa barakat. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana. Allahumma sakhir lana hadal kitab tafsir Jalalain wa bihi ilaihi qahal wa bisanadil muttasil ilal imam al-hafidh al-jalal as-suyuti wal imam al-hafidh al-jalal al-mahalli ila hadratin nabi sayyidil wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biniyati qada'il hawaij wal maqasid tashili taysiri jamil umur bi dirasati hadal kitab. Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma ya Allahumma ya Allah ya Allah iftah lana warzuq lana al-futuh li fahmi ma'ani hadal kitab anwari hadal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Walaysal birru, dan bukanlah kebaikan, dan tidak ada albirru apa kebaikan, bi anta'tu ialah dengan mendatangi kamu sekalian albuyuta kepada rumah-rumah kamu sekalian min zuhuriha dari beberapa arah belakangnya rumah fil ikhrami ketika melaksanakan ikhram. Bi antang kubu yakni dengan melubangi kamu sekalian fiha pada buyut, naqban dengan melubangi sungguh, apa ini? Mendodol, apa kasar, apulongi, membobol, mendodol, apulongi. Tadkhuluna masuk kamu sekalian minhu dari naqban wa takhrujuna lalu keluar kamu sekalian wa tatruku lalu meninggalkan kamu sekalian albaba kepada pintu wa kanu ada siapa mereka ahlu Makkah yaf'aluna ialah melakukan siapa mereka ahlu Makkah dzalika kepada itu tangkubu fiha nakban wa yaz'umunahu dan menyangka mereka ahlu Makkah hu kepada nakbul buyut atau dzalik birron kepada kebaikan, kepada kebagusan. Jadi orang-orang Mekah dahulu kalau mau melakukan ikhram baik haji ataupun umroh, mereka itu mempunyai anggapan napa iki? Mitos. Mereka itu mempunyai mitos mon umrona taro ekatare ma'a, hajin kotu ekatare ma'a. Ketika keluar dari rumah
Jangan keluar dari pintu yang biasa. Tapi bakon apulongi roman budi. Lalu kemudian pintunya itu dibiarkan. Dan mereka wakanu yaf'aluna dzalik wa yaz'umunahu. Mereka menyangka itu adalah birron. Maka turunlah ayat tadi. Tapi ketika itu, ketika ada penyimpangan, ketika ada suatu kesalahan, ayat langsung turun sebagai jawaban. Lemangken karena ampun wahyu selesai, tuntas, finish, maka ketika ada suatu muskilah, ketika ada suatu tanda tanya yang menimbulkan keresahan, dan kita itu ragu apakah itu boleh atau tidak, contoh berkaitan dengan ucapan selamat hari Natal, maka kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah sudah jelas, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu bimbang, ilama yaribuk, kepada sesuatu yang tidak membuat kamu bimbang. Lah kalau kita melakukan itu kan bimbang. Ada yang membolehkan, lebih banyak jumhur yang tidak membolehkan. Dan itu yang lebih kuat dalilnya, yang tidak membolehkan. Maka daripada kita ragu-ragu, mendingan al-khuruj minal khilaf mustahabbah. Jangan mengikuti yang membolehkan. Itu lebih berhati-hati. Karena Kak Dinto ranah keimanan. Karena Kak Dinto ranah akidah. Tapi ketika ada suatu keraguan-raguan, tinggalkan yang membuat kamu ragu-ragu. Ambil yang sekiranya tidak membuat kamu ragu-ragu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tetapi mun mang-mang alakoni bareng semang-mang. Walakinnal birra. Allah memberikan solusi. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan, aidzal birri, artinya orang yang memiliki kebaikan. Man ialah man orang ittaqo yang mau bertakwa man Allah kepada Allah, bitarki mukhalafatihi, dengan meninggalkan mukhalafah atau menyalahi Allah. Bitarki mukhalafatihi, dengan meninggalkan menyalahi Allah. Waktu hendaklah mendatangi kamu sekalian al-buyuta, kepada beberapa rumah, min abwabiha, dari pintu-pintunya buyut, fil ihrami, di dalam keadaan ihram, ka ghairihi, seperti halnya selainnya ihram. Jadi tak ada perbedaan. Mau melakukan ihram ya lewatlah melalui pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha. Ketika dinto merupakan mitos yang salah. Kebaikan itu bukan dengan cara keluar dari rumah, akabai pulongan, rumahnya dibolongi. Bukan itu kebaikan. Kebaikan itu adalah manittaqo, orang yang bertakwa kepada Allah. Apa artinya takwa? Dalam ayat Kak Dinto, takwa itu adalah meninggalkan paradok atau mukhalafah kepada Allah. Jadi takwa Kak Dinto melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Cek sampai abek Kak Dinto melakukan apa-apa yang berbeda dengan Allah. Kotu asesir. Kita itu, takwa itu ACC dengan apa yang dikehendaki oleh
Allah, yakni syariat Allah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang meng-ACC-kan diri. Berarti meng-ACC-kan ini kan apa? Muwafaqah. Selalu cocok dengan syariat Allah. Tetimun ipakon apa jeng, tak apa jeng, tak dakwanya man. Karena abad ni kamu mukhalafah kepada Allah, beni tarkul mukhalafah. Jadi takwa itu adalah tarkul mukhalafah. Tarkul mukhalafah ni berarti selalu ACC dengan syariat Allah. Makin nikah sepertinya ada upaya untuk mengkritisi syariat-syariat Allah yang dianggap tidak cocok dengan akal, dengan rasio. Akal dan rasio kak dinto kotu norok syariat, beni syariat sinoro akal ben rasio. Karena kak dinto kita cukup berpegang teguh dengan tafsir Jalalain nikah. Cek sampai abad nikah mukhalafah dengan Allah. Kita harus selalu ACC dengan syariatullah al-khalidah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kenapa kita bertakwa? Ini jawabannya berdeka dinto. Wattaqu, dan hendaklah bertakwa kamu sekalian Allah kepada Allah, la'allakum, agar supaya ada kamu sekalian, la'allakum, agar tak usah ada pun. La'allakum, agar supaya kamu sekalian tuflihuna, bimakna tafuzuna, beruntung. Tafuzun nikah bisa bermakna beruntung, bisa bermakna memperoleh kemenangan, keberhasilan. Ampun titik ini. Berarti menurut ayat Kak Dinto, tolak ukur parameter albir atau kebaikan Kak Dinto bukan sudut pandang makhluk, tetapi mengikuti sudut pandangnya Allah, manhajnya Allah. Jadi kebenaran, kebaikan Kak Dinto harus dikembalikan kepada manhaj yang dikehendaki oleh Allah. Karena bisa jadi ada suatu kebaikan menurut manhaj makhluk itu tidak cocok, tidak lepas dengan manhaj kebenaran dalam sudut pandang Allah. Maka kita mempelajari tafsir Jalalain Kak Dinto untuk mengetahui, untuk ta'allum, mempelajari manhaj ilahiyah. Metode-metodenya Allah di dalam Al-Quran untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan konkret, wujud dan kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk kita jadikan imam, untuk kita jadikan panutan. Walamma sudda, dan ketika dihalang-halangi, atau dicegah siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil baiti, dari memasuki Baitullah, amal Hudaibiyati, pada hari terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah Kak Dinto sebuah kawasan, sebuah perkampungan sebelum memasuki kota Mekah. Jadi orang manabi umrah, orang itu kalau melakukan ibadah umroh, kalau dia posisinya di tanah Mekah, itu bisa mengambil mikot dari Ji'rona atau Tan'im. Ada dua. Jadi misalnya kita ke Mekah, mudah-mudahan Allah yasir
sahil lana ziarata Makkah wal Madinah. Abak bedai Makkah, mau umroh ini, maka untuk memulai miqat itu bisa dari Tan'im, bisa dari Ji'rana. Nikah yang terdekat. Yang paling dekat Tan'im. Ji'rana agak jauh. Yang paling jauh sekitar ya 70 kiloan Kak Dinto. Engki Kak Dinto, Hudaibiyah. Hudaibiyah. Kalau mau ambil mikot dari Madinah, Bir Ali, Dul Hulaifah. Lah, jadi ada 3 tempat mikot bagi orang Mekah. Ji'rana, Tan'im, Hudaibiyah. Nah, ketika baginda Nabi mau melakukan umroh dari Madinatul Munawwarah, maka di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah nikah dicegat. Karena ada isu yang berhembus, Rasulullah mau perang. Rasulullah mau menyerang kota Mekah. Padahal tidak, mau umroh. Jadi tak ngiba persenjataan. Tak ngiba persenjataan. Ki senjata biasa, mbot. Orang Arab mana ngiba pedang, itu bukan mau berperang, biasa. Cak mung gua candeng Madura konan, ngiba kekeman, bon. Nyungkel nih gak, benih acara ka benih, kebiasaan. Akhirnya berkembus, lalu terjadilah sesuatu yang terjadi yang panjang. Tempatnya di kitab-kitab sirah. Tetapi dari peristiwa Hudaibiyah Kak Dinto ini, ada hal yang perlu dicatat. Ketika Dinto kemenangan diplomatik baginda Rasulullah. Kemenangan diplomatik baginda Rasulullah. Karena dari perjanjian Hudaibiyah Kak Dinto ada poin-poin. Perjanjian-perjanjian yang sebenarnya kalau ditelaah lebih mendalam, ini kan menguntungkan pihak Rasulullah dengan umat Islam. Ketika Dinto saja tidak lepas dari kemahakuasaan Allah yang memberikan kemenangan kepada baginda Rasulullah dan kaum muslimin secara diplomatik. Maka hikmah yang kedua dari perjanjian Hudaibiyah nikah, abad nikah perlu ajar ilmu politik. Kalau kita tidak ingin napa yang ki? Kalau kita tidak ingin ditipu dengan tipu muslihatnya politik, maka kita harus mempelajari politik. Karena politik kan itu kan tipu muslihat. Jadi abad nikah kutu aja. Supaya abad tidak menjadi korban penipuan tipu muslihatnya ilmu politik. Jadi Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto diplomat ulung Rasulullah. Contoh, setong contoh ini. Orang-orang kafir Mekah tidak mau karena beda tulisan Muhammad Rasulullah ipakon coret. Sayyidina Ali senyoretan ini kabraan. Akhirnya ipakon ben Rasulullah ipakon coret lah. Sayyidina Ali Kak Dinto mengambil ijtihad. Kak Dima utama melaksanakan perintah Rasulullah dengan mengagungkan memuliakan Rasulullah. Mun coret korang tak dimakan Rasulullah karena Muhammad Rasulullah ini bakon joret. Lah ini kan terjadi sehingga berijtihad Sayyidina Ali. Tapi kalian to poin-poin yang perlu kita pelajari dari peristiwa suluh Hudaibiyah. Lanceng enggak itu. Walamma sudda sallallahu alaihi wasallam anil baiti amal Hudaibiyah. Wasalaha, lah ini kan, wasalaha dan mengadakan akad suluh. Akad suluh ini akad perjanjian damai. Wasalaha dan melakukan akad suluh, yakni akad damai. Al-kuffaru siapa? Orang-orang kafir. Ayyauda ala ayyauda kepada harus kembali siapa baginda Nabi al-amah pada tahun al-qabilah yang akan datang. Lah ini kan. Jadi di antara isi perjanjian damai Rasulullah tidak boleh melakukan suluh Hudaibiyah. Okay?
Tidak boleh melakukan suluh. Rasulullah tidak boleh melanjutkan perjalanan umroh, tetapi harus kembali lagi tahun depan. Dan diantaranya boleh tawanan-tawanan orang kafir yang ditawan di Madinah, Kak Dinto epakon lepas dengan cara memberikan tebusan. Tebusan Kak Dinto ben Gusti Kanjeng Nabi ekunaaki untuk biaya pendidikan. Pada si terpenter Rasulullah tidak minta tebusan, tapi si pinter-pinter nih orang-orang kafir Mekah yang pandai-pandai, Kak Dinto mengajarkan orang-orang Madinah sekian-sekian bulan, sekian-sekian tahun, epakun mengajarkan ilmu. Tetapi Kak Dinto kemenangan diplomatik baginda Rasulullah pada Suluh Hudaybiyah. Ala ayyudal amal qabil wa yakhlu Nika badasi maca wa yakhlu, badasi maca wa yukhallu. Dua kurubatan gaulah, ada yang membaca wa yukhallu, ada yang membaca wa yakhlu. Wa yakhlu, kita membaca wa yakhlu saus. Wa yakhlu. Wa yakhlu. Kantin. Wa yahlu, dan membiarkan siapa kufaru Makkah lahu kepada baginda Nabi Makkata ke kota Mekah salasata ayamin, selama dalam tempo 3 hari. Wa tajahaza, dan bersiap-siap Nabi li umratil qadha, untuk melakukan umrah qadha. Wa khafu, dan khawatir siapa sahabat Allah tafiya, kepada Allah tafiya wa fayafi, tidak menepati siapa Quraisyun, kaum kafir Quraisy, wa yuqatiluhum, lalu memerangi siapa kafir Quraisy, hum, kepada Nabi, wa ashabuh. Wa karihal muslimuna, wa kariha, dan keberatan al muslimuna, siapa kaum muslimin, kita lahum, kepada memerangi kafir Quraisy, fil harami, di tanah haram, wal ikhrami, dan di dalam keadaan memakai baju ihram atau melakukan ihram, wasyahrul haram, dan pada saat bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nazala, maka turun apa ayat, wa qatilu fi sabilillah. Alhamdulillah. Teti sangat dinton ya. Rasulullah pernah mau melakukan ibadah umrah. Lalu di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah dihalang-halangi, jangan masuk kota Mekah. Bani bekto gak bisa, si oleh masuk gak dinto, cuma di antaranya Sayyidina Utsman. Lah saya tersiar kabar Sayyidina Utsman gak dinto abid tak tuli kembali ke
Hudaibiyah kasangku terbunuh padahal pun terjadikan. Jadi banyak cerita yang perlu kita petik dari peristiwa Hudaibiyah ini. Lalu kemudian Rasulullah diberi waktu untuk kembali lagi tahun depan. Tapi cuma diberi waktu keluar. Orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa kembali ke tahun depan? Untuk melakukan umratul qadha. Kan tak bagi masuk. Akhirnya qadha tahun depan. Saya repot tinggi. Manabi saudara kita. Ampun ikhram. Ikhram katakanlah ampun dari Jeddah. Begitu mau masuk kota Mekah. Ampun ikhram. Dicegat. Karena kaitannya dengan COVID kemarin nggak bisa. Akhirnya beli boleh. Maka abe nggak dinto. Andi otang umroh. Sami baru nggak dinto. Andi otang umroh. Sampai bila engki sampai umroh nggak dinto boleh atau dibuka kembali izinnya oleh pemerintah, oleh kerajaan Saudi Arabia. Lah, abe ni tafsir Jalalain. Ketika itu para sahabat khawatir Allah tafiya Quraisyun, kafir Quraisy kadinto tidak menepati janji. Ko beter kuste kanjing Nabi ben sahabat pun tak ngiba peralatan perang karena jelakar tak perang. Apa setong bulan haram, bulan haji. Nomor 2 tanah haram tak boleh perang. Pas nomor 3 apa boleh? Tanah haram. Terus bulan haram. Tepan melakukan ikhram yang ketiga. Ketika beter, maka turunlah ayat. Nazalah, maka turun ayat. Nah, ini. Ketika kusti kanjing Nabi betul ada suatu permasalahan, suatu kejadian, langsung turun ayat. Nazalah, maka turun ayat. Wa qatilu fi sabilillahil ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, dan hendaklah memerangi kamu sekalian fi sabilillah, di jalan Allah, ai li'ila idinihi, untuk meninggikan agamanya Allah. Siapa yang kamu perangi? Alladzina, orang-orang kafir. Yuqatilunakum, memerangi siapa? Alladzinakum, kepada kamu sekalian, minal kuffari, nyatanya dari orang-orang kafir. Wala ta'tadu, jangan melewati batas kamu sekalian alaihim, atas mereka kufar. Bil ibtida, dengan memulai, bil qital, dengan peperangan. Jadi montai serang cek nyerang. Kalau tidak diperangi jangan memerangi ini kah? Saya maksud wala ta'tadu. Kenapa? Karena innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, ialah tidak menyukai Allah, al-mu'tadina, kepada orang-orang yang melewati batas, al-mutajawizina, artinya orang-orang yang melewati kepada perkara, hadda, yang telah membatasi siapa Allah, kepada lahum, kepada al-mutajawizin, lahum, kepada alnya al-mutajawizin. Wahada, adapun ini ayat, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadina, mansuhun, ialah termansuh bi ayati bara'ata, dengan ayat di dalam surat Taubat. Kenapa ayat di dalam surat Taubat kini kayak baban? Ai biqaulihi wa qatilul musyrikina kaffatan. 151 ini.
wa qatilul musyrikina kaffah fa'azalallahu ad-daiqa 'anil muslimina wa abdalahu bis-sa'ah. Allah menghilangkan perasaan sempit, lalu kemudian memberikan kejembaran, keluasan. Bahkan iterangaki boleh ayat Kak Dinto dimansuh dengan 70 ayat di dalam Al-Quran. Berarti kita Kak Dinto ini memetik pelajaran dari Kak Dinto. Lebay Kak Dinto tak oleh. Karena lebay Kak Dinto melewati batas. Jadi, napa? Mon bahasa manggena, innallaha la yuhibbul mu'tadina, orang-orang yang lebay melewati batas. Jadi napa-napa Kak Dinto beda ukuran, jangan melewati ukuran. Jangan melewati batas ukuran. Karena sudah dimansuh, waqtuluhum, hendaklah memerangi kamu sekalian hum kepada mereka kufaru Makkah. Haitsu tsaqiftumuhum, haitsu di mana saja tempat, tsaqiftumuhum wajadtumuhum, menjumpai, menemukan kamu sekalian hum kepada mereka kufar. Wa akhrijuhum, keluarkan mereka, min haitsu akhrajukum, dari arah-arah atau tempat akhrajukum, mengeluarkan siapa kufar Mekah, kum, kepada kamu sekalian, ai Makkah, artinya kota Mekah. Wa qad fa'ala, dan sungguh telah melakukan siapa Kanjeng Nabi bihim, kepada mengeluarkan atau mengusir mereka kufar Mekah. Waqad fa'ala, dan sungguh telah melakukan Nabi bihim, kepada mereka kufar Mekah, dzalika, kepada itu al-qatlu wal ikhraj. Dzalika, kepada itu waqtuluhum, nika, wa akhrijuhum. Al-qatlu wal ikhraj. Dzalika, kepada itu memerangi dan mengusir. Amal fathi, pada tahun Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Alhamdulillah. Wal fitnatu, adapun fitnah. Lah ini kau orang banyak salah paham. Beda ungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah dalam bahasa Al-Quran dengan fitnah dalam konteks bahasa Indonesia itu tidak sama. Fitnah dalam konteks bahasa Indonesia, Kak Dinto lebih banyak kah abai kebai? Lebih banyak kah abai kebai, termasuk napa? Hoak. Ini kan fitnah dalam konteks kita keindonesiaan. Tapi kalau dalam konteks Al-Quran, fitnah Kak Dinto bimakna asyirku. Wal fitnatu, adapun fitnah asyirku, yakni melakukan syirik. Minhum, dari mereka kufar Mekah, asaddu, ialah domo, lebih agung, minal qatli, dari membunuh. Lah teti ungkapan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, nikah perlu dikaji ulang. Karena kalau yang dimaksud
Al-fitnatu dalam bahasa Al-Quran, nikah benyabai kebai. Misalnya gula ngocak, kapan jenengan, Masef, panjenengan afitnah dan gula lah. Kan berarti panjenengan abai kebai, pentase tada, beda kan sani kali. Panjenengan afitnah dan gula. Awas iki, fitnah itu lebih kejam. Lah itu salah. Salah, loh. Sampean itu salah. Kenapa? Karena yang dimaksud fitnah asyaddu minal qatli itu adalah al-fitnatu bimana asyirku benyabai kebai pentah. Hah? Syirik yang makna iri. Kiwal hasil mudah-mudahan kita gak dinto pacawa dari mental-mental fitnah, mental-mental syirik, mental-mental hianat, mental-mental hipokrit, mental-mental kemunafikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki Tati wal fitnah tu asyaddu minal qatli, maknai fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini kah salah kap? Salah kapra. Ini kah termasuk apa ini? Al-aqawil tajibu antusohah. Ucapan-ucapan yang perlu diluruskan. Ngangkui bahasana abu ya mafahim yajibu antusohah. Sami juga alim ulama. Kepada yang terhormat para alim ulama. Alim ki ulama. Jadi tak usah sakak dinto para alim, sakak dinto. Otaba para ulama. Cek para alim, ulama. Ini kan mudhaf ilaihnya ini kan tak tepat bundan. Wal fitnatu asyaddu a'dhamu minal qatli. Daripada membunuh lahum bagi mereka kufar Mekah fil harami di tanah haram awil ihrami atau di dalam keadaan berikhram alladzi yang ista'zam tumuhu ista'zam tumuhu ista'zamu. Nah ini kan salah ista'zamu ini kan. Karena ista'zama yasta'zimu. Ista'zamtum. Jadi ista'zamtumuhu. Salah ini kan. Ista'zamuhu ini kan ghaib fa'illah. Ini kan saya maksud kak dinto lah ni ka banyak salah coba angkui cetakan ni kah. Cetakan nama ni kah Dar Ihya'ut Turath Al-Arabi. Ayat siapa apa gitu? 191. 191. Oh, 192. Alladzi ista'zamtumuh. Ini kan tuh ista'zamtumuh nih. Jadi salah nih. Aduh.
alladzi yang ista'zamtumuhu, menganggap agung kamu sekalian, hu kepada alladzi. Saya maksud menganggap agung nih kah? Mun perang tanah haram, bulan haram, tepan ikhram nikah mitos nih kah? Mereka mempercayai itu pantangan yang tidak boleh dilakukan, sani kan. Jadi kan itu saya maksud ista'zam tumuhu. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah memerangi kamu sekalian hum kepada mereka kufar Mekah indal masjidil harami, di sampingnya masjidil haram. Ay fil harami artinya di bumi haram, tanah haram. Hatta sehingga yuqatilunakum, memerangi mereka kufar Mekah kamu sekalian fihi di dalam masjidil haram. Fa in qatalukum, maka bila mana memerangi siapa mereka kufar Mekah kepada kamu sekalian fihi di tanah haram atau di masjidil haram, faktuluhum, maka perangilah mereka fihi di dalam masjidil haram. Wa fi qiraatin bila alifin, langsung faktulu, tak usah faktuluhum fil af'alis thalatha, di dalam beberapa fi'il ats-tsalatsati yang 3. Kadzalika, ialah seperti itu al-qatlu wal ikhraj, al qatli wal ikhraj lah nih. Biasanya mun marji dhamir nih ngangkui masdar, kadzalika seperti itu al-qatlu wal ikhraj jazaul kafirina, adapun balasannya orang-orang kafir. Fa inin tahau, maka jika menghentikan siapa mereka kafirin anil kufri, dari kekufurannya, wa aslamu, lalu masuk Islam mereka, wa aslamu fi'il madi, wa aslamu, lalu masuk Islam siapa mereka kafirin, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun, ialah maha mengampuni, lahum kepada mereka kafirin, rahimun, lagi pula maha mengasihi, bihim kepada mereka kafirin. Tetimun mereka masuk Islam, hilang dosa-dosa kekufurannya, karena al-islamu yajubbu. Nah, ini kak sejaban Gus Baha banyak orang salah. Tak bisa api teki antara yajibu dengan yajubbu. Yajibu wajaba, yajibu wajib. Yajubbu menghapus. Nah, wal Islamu, adapun Islam yajubbu menghapus. Wal Islamu yajubbu menghapus ma qablahu, sebelum Islam. Mun tak oning kana usarab. Wal Islamu, adapun Islam yajibu ialah wajib. Boh, pingo apa maksud tala? Di kapan lona ngaci nahu sorab ya. Wa qatiluhum sadaqallahul adzim. Tanggal 19 ya. Al-Fatihah.